waktu duduk di bangku IRS. Selanjutnya, bagaimana pada waktu kecilnya? Pada waktu kecilnya itu diajar sudah memberikan watak. Kalau tadi dipesankan pendidikan kita itu adalah pendidikan nasional, diajar mengkonsepkan pendidikan nasional itu berisi 3 proses. Pertama, sebagai pengajaran otak, pengajaran pikiran, pengajaran kecerdasan, yaitu pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pendidikan juga merupakan pengasuhan dari perasaan, pengasuhan dari bagaimana sebagai manusia yang punya perasaan itu, dari perasaan terhadap Tuhannya, religiusitas, kemudian perasaan tentang lingkungannya yang indah. Sebenarnya Allah Tuhan yang Maha Esa membangun, menciptakan alam dan isinya itu serba keindahan. Menurut diajar itu harus kita nikmati. Lalu perasaan yang ketiga, sesama makhluk Allah, makhluk Tuhan yang Maha Esa, itu kita harus sopan santun, yang disebut dengan estetika indah, lalu etika sopan santun. Jadi ini satu bentuk pendidikan. Yang ketiga, pendidikan adalah mendorong kemauan untuk aktif di dalam segala kegiatan, kreatif, menemukan sesuatu yang baru, yang dinamis untuk kemajuan, kemudian juga kemauan untuk memproduksi sesuatu. Hidup ini harus produktif, menghasilkan sesuatu, dan kemauan yang serba berkembang. Ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin dan seterusnya. Jadi ini konsep-konsep pemikiran diajar mengenai pendidikan. Kemudian selanjutnya diajar masih kecil itu sudah mempunyai watak. Pertama, beliau itu diciptakan Allah dengan cerdas. Jadi apa yang pernah didapatkannya itu langsung beliau bisa merekam, dan beliau langsung bisa memvisualkan. Kemudian yang kedua, beliau juga seorang yang keras kemauan. Jadi yang diinginkan seperti tadi, ingin mewujudkan pendidikan itu tidak begitu saja mudah dikerjakan. Mulai dari masuk sekolah dulu. Setelah tamat SD, beliau tidak memilih SMP atau SMA, tapi memilih sekolah dulu untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pendiri sekolah. Kemudian dari sekolah dulu beliau ingin melanjutkan ke fakultas pendidikan, tapi kebetulan di Indonesia belum ada. Ditawari untuk melanjutkan ke luar negeri, beliau nggak mau karena beliau tidak suka dengan kebudayaan asing. Beliau ingin kebudayaan bangsa sendiri. Lalu beliau masuk
ke sekolah tinggi kedokteran, tinggi kedokteran di Jakarta, satu-satunya sekolah tinggi atau pendidikan tinggi di Jakarta pada waktu itu, sehingga untuk melanjutkan pendidikannya beliau masuk ke kedokteran. Hanya saya, beliau mendapat beasiswa tapi sakit 3 bulan sehingga beliau tidak lagi mendapat beasiswa pada tingkat 2. Lalu beliau keluar dari sekolah tinggi kedokteran karena beliau tidak suka membebani orang tua, harus membayar uang kuliah sendiri, sehingga beliau keluar pada tingkat 2 bukan karena berotot, tapi karena sakit 3 bulan, tidak lagi diberikan beasiswa, lalu beliau tidak mau melanjutkan dengan membayar sendiri. Nah, di samping itu pada waktu beliau mendapat hukuman dibuang ke luar negeri, masih juga memperjuangkan bagaimana beliau untuk bisa mendirikan sekolah tadi. Beliau sambil menjalani pembuangannya di Nederland, mengikuti kursus pendidikan luar sekolah, itu kursus yang disebut kalau di sini A4, di sana disebutnya akta mengajar. Jadi itu intinya memperjuangkan cita-cita. Ini barangkali watak-watak ini bisa dipesankan lewat film kepada generasi sekarang. Jadi di samping cerdas, beliau juga punya watak yang keras. Di samping keras dan cerdas, beliau juga kritis. Yang tadi beliau lakukan dengan aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Menurut cerita pengasuhnya, beliau itu tiap kali melihat sesuatu yang baru pasti menanyakan. Pertanyaannya apa, lalu mengapa, bagaimana. Nah, ini terus setiap kali ada sesuatu yang baru, dia menanyakan itu. Bahkan menurut ceritanya sampai dengan menjadi wartawan, 5 pertanyaan itu dipakainya sebagai dasar untuk berwawancara dan sebagainya, yaitu what, why, how, when, where, dan who. Jadi kekritisannya itu diwujudkan dengan pertanyaan. Jadi 3 watak itulah yang mendorong sebagai perahunya mengangkat beliau untuk mencapai cita-citanya dan mendapatkan hasil tersebut. Nah, untuk mewujudkan watak beliau menggunakan jalur. Pada waktu memasuki remaja, pemuda, itu beliau menggunakan istilah Jawa yang namanya Satrio Pinandito. Artinya berjuang. Satria itu berjuang yang didasari kebangsaan. Pinandito itu seperti pendeta. Jadi berjuang masih muda didasari. Apa yang diperjuangkan? Pertama adalah yang paling dekat dengan rakyat,
yaitu sebagai wartawan. Beliau berjuang di bidang pers sejak tahun 1911 sambil beliau bekerja di apotek. Beliau memimpin dan menulis beberapa surat kabar dan majalah, baik yang berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, berbahasa Jawa, maupun yang berbahasa Belanda. Jadi itulah yang beliau ikuti di bidang pers. Mengapa? Karena pers itu merupakan sarana yang paling dekat untuk membela rakyat. Jadi melalui pers itu beliau membuat kritikan-kritikan sikap penjajah kepada bangsa Indonesia yang terjajah, yang sangat kejam dan sangat